Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Johan, seperti yang udah kalian tahu. Slide. Saya materinya ada dua ya. Neta. Ada primary survey sama secondary survey dan triase ya. Benar, dokter. Nah, di pertemuan ini kita sekalian aja ya, karena materi triase itu nggak banyak. Jadi gabung aja sama materi primary dan secondary survey. Udah, kita mulai aja slide berikutnya. Jadi ini konsep-konsep penilaian awalnya, nanti sambil lewat aja ya. Yuk, slide berikutnya. Jadi persiapannya, ini untuk triase lebih dahulu ya, ada fase pra rumah sakit, ada fase rumah sakitnya. Nah, jadi pada fase pra rumah sakit, koordinasi adanya koordinasi yang baik antara dokter di rumah sakit dan petugas di lapangan. Terus pengumpulan keterangan yang akan dibutuhkan di rumah sakit, seperti waktu kejadian, sebab kejadian, mekanisme kejadian, dan riwayat penderita. Belum yang tadi, masih slide yang tadi. Nah, jadi kalau ini kan nanti kan kejadiannya, kalau triase ini kan bisa macam-macam ya, bisa kejadian kayak kebakaran, ada gempa bumi, atau kejadian yang melibatkan orang banyak, ataupun per kelompok. Jadi diharapkan nanti ada koordinasi dari orang yang menangani lapangan, bisa tenaga medis yang kebetulan ada di lapangan atau memang sudah dipersiapkan menuju ke lapangan, dengan pihak yang ada di rumah sakit. Dokternya hilang sih. Halo? Halo? Halo, dokter. Maaf ya, keputus. Sinyalnya berganti sinyal, jadi keputus. Sampai mana tadi yang kedengeran? Sampai ini harus ada koordinasi antara rumah sakit dengan pihak yang di lapangan, dokter. Halo, dokter.
gitu. Si Papa tinggal pencet-pencet dulu. Halo? Kedengaran ya? Terdengar dokter. Kedengaran dokter. Maaf ya. Agak-agak ribet ini online ini. Banyak benar ininya. Persiapan dan segala macamnya. Jadi tadi mesti ada koordinasi ya, jadi obat, alat, ataupun alat apa pemeriksaan penunjang khusus, jadi bisa langsung dipersiapkan sama orang yang di rumah sakit. Nah, waktu kejadian kita perlu tahu ini. Jadi kalau misalnya ada kayak trauma yang seperti misalnya amputatum ataupun tindakan-tindakan yang nah itu supaya dua periode tadi nggak terlewatin. Ini kedengaran nggak? Kedengaran dokter. Kedengaran dokter. Ada azan pula ya. Lewatin azan bentar ya. Ya baik dokter. Dokter. Udah hidup lagi. Bukan itu aja Papa. Oke ya, kita lanjutin lagi ya. Baik dokter. Yang kedua kan fase rumah sakit, ada perencanaan sebelum pasien penderita tiba, menjadi berkaitan dengan persiapan tadi. Terus yang kedua, perlengkapan RW sudah dipersiapkan, dicoba dan diletakkan di tempat yang sudah dijangkau.
yang mudah dijangkau. Jadi perlengkapan RW seperti gudel ataupun gudel, face mask, suction, segala macam sudah disiapkan, taruh tempat terjangkau, udah dicoba, berfungsi, nggak ada kebocoran, listrik suctionnya bagus. Nah, jadi diharapkan nanti nggak ada masalah pada alat-alatnya. Yuk, slide berikutnya. Nah, triase ini adalah cara pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Ini bisa dibagi dua, ada multiple casualties atau korban multiple dan mass casualties atau korban massal. Nah, pada korban multiple ini, jumlah penderita dan beratnya trauma tidak melampaui kemampuan rumah sakit. Penderita dengan masalah yang mengancam jiwa dan multitrauma akan mendapatkan prioritas penanganan lebih dahulu. Sedangkan pada korban massal, ini jumlah penderita dan beratnya trauma melampaui kemampuan rumah sakit. Penderita dengan kemungkinan survival yang terbesar dan membutuhkan waktu, perlengkapan dan tenaga yang paling sedikit akan mendapatkan prioritas penanganan lebih dahulu. Jadi ini berdasarkan kemampuan rumah sakitnya dibagi penggolongannya. Yuk, berikutnya. Nah, triase ini harus dilakukan secepatnya. Jadi pas pasien datang dalam waktu kurang dari 1 menit sudah harus dievaluasi, sudah harus digolongkan, termasuk ke merah kah, kuning kah, hijau kah, atau hitam kah. Jadi di sini ada istilah gunakan STAR dengan metode jump STAR, yang maksudnya secepatnya kalau bisa kita nyolong STAR. Ada pasien saat pasien baru mau datang, langsung disambut, langsung dievaluasi. Ini penilaian pasiennya bisa menggunakan RPM. Yuk. Slide-nya. Nah, RPM di sini respirasi, puls atau perfusi, dan mental status. Nanti di slide kemudiannya akan diterangkan. Yuk. Nah, ini balik ke slide sebelumnya, nggak diterangkan rupanya. Yaudah, kalau nggak bisa ya udah, ini dulu aja. Nah, ini bagan yang kita kerjakan di triase. Jadi begitu pasien datang, langsung dievaluasi. Pertama, evaluasinya bisa nggak dia berjalan. Kalau bisa, berarti masuk kasus minor, masuk ke triase yang secondary. Jadi nggak terlalu mengancam, masuk ke secondary triase. Nah, kalau dia tidak bisa berjalan, bisa nggak dia bernapas? Tadi masuk ke R ya, respirasi, breathing. Bisa nggak dia bernapas? Kalau dia nggak bisa bernapas, kita posisikan posisinya, posisi RW-nya dibuka, dibersihkan RW-nya. Setelah diposisikan dan dibersihkan RW-nya, apakah bisa breathing atau tidak? Kalau misalnya dia bisa breathing, masuk ke kategori merah. Nah, kalau dia setelah diposisikan RW-nya, dibebaskan RW-nya, tetap terjadi apnea atau pasien tidak bernapas, untuk dewasa nanti dia masuk ke hitam atau diabaikan sementara atau diperkirakan pasiennya meninggal. Untuk pediatrik diperiksa dulu pulsnya. Kalau misalnya tidak ada puls, tidak ada nadinya nggak teraba, nanti tidak teraba, masuk ke kategori hitam. Kalau misalnya ada puls, diberi 5 napas
tambahan terlebih dahulu, bisa mulut ke hidung, atau mulut ke mulut hidung. Kalau dia bisa bernapas, masuk ke kategori merah. Nah tadi kalau misalnya tadi kan yang kalau napasnya ada atau enggak, kalau tadi masuk ke kategori tidak ada napasnya. Kalau dia ada napasnya, nanti dihitung rate napasnya, respirasi rate-nya berapa. Kalau dia lebih dari 30 kali untuk dewasa atau pada pediatrik lebih dari 45 kali atau kurang dari 15 kali, dia masuk ke kategori merah. Berarti dia ada gagal napas. Kalau dia kurang dari 30 kali pada dewasa ataupun pada pediatrik, pada anak-anak di antara udah kedengaran lagi? Sudah, Dok. Halo? Halo dokter. Halo? Iya dokter. Iya dokter. Terus dimatiin dulu, terus Raican. Halo, dengar Raican dokter. tuh kan diganti muka Halo, Raican, ganti dokter. nama. Udah gitu doang. Oh, maksudnya di SS-nya gitu. Iya. Makanya cepet-cepet aja itu mah. Makanya kalau di sini nih ada yang sidang kabarin, gitu. Iya, pas 3-3. Nah, Ketiga doang kan? Fauzan di mute. itu Lagi. Halo? Halo, Dokter. Halo dokter. Halo, Dokter. Ya. Pusing ya. Jadi sampai mana? Sampai perfusi ya? Yang kedengaran? Iya dokter. Ya, Iya kalau dokter. dicek perfusinya ya, kalau misalnya respirasi rate-nya masih dalam batas normal, nggak ada ancaman gagal napas, dicek perfusinya. Kalau pada dewasa, kalau misalnya capillary refill lebih dari 2 detik atau tidak ada
nadi, dia masuk ke kategori merah. Kalau pada anak-anak, kalau dia jadi nggak ngecek lagi capillary level, begitu tidak ada nadi, dia masuk ke kategori merah. Kalau perfusinya ada atau bagus, lalu dievaluasi mental statusnya. Mental statusnya pada dewasa dicoba dengan perintah sederhana. Kalau misalnya bisa mengikuti perintah, dia masuk ke kategori kuning. Sedangkan kalau pada anak-anak, dia kalau misalnya dengan perintah sederhana, dia postur tubuhnya nggak sesuai dengan yang diperintah, dia masuk ke kategori merah. Nah ini kalau misalnya untuk anak-anak, pemeriksaan mental statusnya berbeda dari dewasa. Dia menggunakan secara gampangnya menggunakan AFTU ya. A-nya itu alert, V-nya respon terhadap stimulasi verbal, terhadap perintah ataupun terhadap bahasa. P dia respon terhadap respon nyeri. U dia tidak ada respon sama sekali. Ya, jadi dikategorikan gampang itu AFU, A-nya alert, jadi siaga bagus kayak kompos mentis lah itu. Kalau B-nya respon terhadap omongan, bicara segala macam verbalnya. Kalau P-nya nyeri. Oke, berikutnya. Nah ini tadi ya. Tadi triase ini kan dibagi tadi ke merah, kuning, hijau, sama hitam. 1, 2, Jadi 3, 4. Jadi kalau merah ini 1, 2, kategorinya prioritas utama pengobatan. Jadi dia memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu karena tersumbatnya jalan napas, dyspnea, perdarahan, shock atau hilang kesadaran. Yang kategori kuning ini kategorinya bisa menunggu pengobatan. Pengobatan mereka dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya. Tanda-tanda vitalnya stabil. Yang ketiga ini kategori hijau, itu ringan. Mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri, jadi mereka dapat melakukan rawat jalan. Yang kategori yang 4 ini kategori hitam, meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Jadi korban sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menghilang. Jadi ini kalau misalnya nanti kalau misalnya kalian udah masuk rumah sakit, bisa dilihat nanti begitu masuk ke UGD ada pelang triasenya. Nah nanti ada di lantainya dibuat garis-garis merah, garis kuning, garis hijau, garis hitam. Nah nanti mengikuti alur dari garis tersebut masuk ke ruangan mana nanti. Berikutnya. Terus. Nah ini survei primer atau primer survei, yaitu suatu penilaian sistematis dari suatu keadaan yang mengancam jiwa. Ini yang didefinisikan sebagai adanya sumbatan jalan napas, tidak bernapas, tidak ada sirkulasi, perdarahan yang besar atau perdarahan yang masif, dan shock. Berikutnya. Jadi pada survei primer yang dinilai ABCDE. Jadi gampang ingatnya ya, A-nya airway, B-nya breathing, C-nya circulation, D-nya disability, E-nya exposure. Berikutnya. Nah, ini airway, inputin jalan napas. Jadi pemeriksaan jalan napas, apakah ada sumbatan atau ada benda asing. Membuka jalan napas ada namanya triple manuver airway, yaitu chin lift, jaw thrust, sama head tilt. Berikutnya. Nah ini
tanda objektif adanya sumbatan jalan napas. Bisa dilakukan pemeriksaan look, listen, and feel. Jadi pada look ini kita lihat secara sekilas pada pasiennya apakah ada penurunan kesadaran atau ada nggak cyanosis atau pasiennya berontak atau gelisah. Listen, kita mendengarkan suara-suara abnormal, adakah snoring, gargling, atau crowing. Ini suara snoring maksudnya suara-suara dari jalan napas ya, karena ada sumbatan apa berupa cairan atau benda padat. Nanti semua suara-suara yang bukan suara vesikular itu dianggap suara yang abnormal. Feel, rasakan adanya hembusan napas sambil meraba posisi trakea. Jadi ini posisinya kita melakukan look, listen, and feel ini kita memposisikan diri di samping pasiennya sambil melihat sekilas dan bisa ke arah ke bagian ekstremitas bawah sambil mendengarkan suara abnormal dan juga merasakan hembusan jalan napas dari hidung atau mulutnya. Berikutnya. Nah, sumbatan jalan napas ini dibagi dua, total dan parsial. Total biasanya pasiennya choking atau tersedak benda asing. Parsial bisa karena cairan ataupun sumbatan karena jatuhnya lidah ke belakang, jadi sumbatan oleh pangkal lidahnya. Kalau cairan biasanya manifestasinya gargling. Kalau sumbatan karena pangkal lidah biasanya pasiennya manifestasinya snoring. Berikutnya. Yang tadi, sebelumnya tadi. Tanda-tanda tersedak, jadi kalau misalnya obstruksi tadi, mendadak tidak bisa berbicara, batu atau bernafas, berontak sambil memegangi leher, cyanosis dia, ataupun mendadak tidak. Nah, itu bisa kita asumsikan pasiennya terjadi obstruksi. Berikutnya. Nah, ini choking management pada pasien yang sadar. Jadi bisa dilakukan manuver Heimlich, back blow, ataupun chest thrust. Heimlich manuver ini, jadi posisi tangannya diletakkan tepat di bawah diafragmanya sambil menghentakkan pasiennya ke bagian tubuh kita sebagai penolong. Ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien, pada orang atau pasien yang tidak lebih besar daripada penolongnya. Alternatifnya bisa back blow, jadi pasien diposisikan menunduk sambil kita menepuk bagian belakang tubuhnya, bagian punggungnya supaya diharapkan benda asing yang keluar. Chest thrust hampir sama dengan manuver Heimlich, tapi dia penekannya ke arah dadanya, bukan di bawah diafragmanya. Berikutnya. Nah, ini manuver chest thrust juga sama seperti tadi, cuman kalau tadi posisinya pada posisi berdiri, nah ini kalau dilakukan pada pasien yang tidak sadar pada posisi baring. Ini manuver kedua ini finger swab, ini untuk manuver untuk membersihkan saluran napas atasnya. Biasanya kita membersihkan dengan finger swab ini untuk benda-benda yang padat. Jadi kita masukkan jari telunjuk dan jari jempol kita sambil mengeksplorasi rongga mulutnya kalau ada benda asing padat yang menghalangi jalan nafasnya. Berikutnya. Nah, kalau pada bayi, manuver yang bisa dilakukan cuman chest thrust sama back blow. Jadi pada bayi nggak dilakukan manuver Heimlich, jadi hanya chest thrust, tekan pada dadanya ataupun
menepuk daerah punggungnya. Berikutnya. Nah, sumbatan oleh cairan, kalau tadi oleh benda padat, ini kalau pada cairan, dia yang bisa menimbulkan sumbatan itu bisa berupa darah, sekret, air liur, ataupun bisa berupa muntahan. Tindakannya untuk mengurangi sumbatannya bisa dengan suctioning, memiringkan kepala. Nah, kalau misalnya sudah di suction, udah disedot cairannya pakai alat sedot sederhana yang manual ataupun pakai alat sedot suction yang elektrik, itu nggak berhasil, dengan dimiringkan kepala juga nggak berhasil keluar cairannya. Nah, itu dilakukan airway definitif, maksudnya pasiennya di secure dengan pemasangan endotracheal tube, jadi dipasang pipa pernapasan ke saluran napas. Berikutnya. Nah, ini tadi membuka jalan napas sudah saya singgung tadi, ini yang triple manuver airway, head tilt, chin lift, sama jaw thrust. Nah, ini tapi kalau pada pasien curiga ada cedera pada tulang belakang, sebaiknya nggak digunakan semua triple manuver airway ini. Cuman yang nanti kalian mesti tahu manuver mana yang paling aman untuk kalau pasiennya ada pada cedera tulang belakang. Nanti ini nanti kalian cara tahu itu nanti bakal keluar di ujiannya. Berikutnya dari A nih, B breathing. Jadi pada breathing ini kita menilai seberapa baik ventilasi dan oksigenasi pada pasiennya. Jadi caranya dengan menilai jalan nafas tadi yang sudah disampaikan, look, listen, and feel. Jadi posisinya seperti ini tadi yang gue bilang itu di samping pasien, sambil pasien pandangan kita lihat ke bagian tubuh, bagian ke bawah, merasakan hembusan jalan nafas dan juga mendengarkan aliran udara ataupun aliran nafas dari pasiennya. Pada look itu kita lihat gerakan dada dan perutnya. Kalau pada dewasa kan dia torakoabdominal kan ya. Nah, semua gerakan yang enggak torakoabdominal perlu kita waspadain bahwa adanya gangguan pada jalan napasnya. Terus ada nggak tanda-tanda distres pernapasan dari gerakan rongga toraknya, respirasi rate-nya berapa kali, terus warna halo? Ya, dokter. Ya, dokter. Terus warna mukosannya dilihat, adakah tanda-tanda sianosis, kulitnya juga seperti itu. Terus sambil lihat juga kesadarannya, sadar penuh ataupun ada penurunan kesadaran. Pada kegiatan listen kita mendengarkan gerak udara napas dengan telinga kita. Feel, nah kita nih merasakan udara napas pasien yang tembus ke pipi kita. Berikutnya. Nah, memberikan bantuan napas bisa dari mulut ke mulut, mulut ke hidung, mulut ini ada yang kurang ya, mulut ke mulut, yang terus juga mulut ke stoma. Nah, bantuan napas ini awalnya kita berikan sebanyak 2 kali dulu. Berikutnya. Slide berikutnya.
Nah, ini tadi kan mulut ke mulut atau mulut ke hidung, mulut ke mulut hidung. Walaupun mulut ke mulut hidung agak susah, tapi di literatur ada tetap. Terus mulut ke stoma. Mulut stoma ini maksudnya mulut ke kalau pasiennya dilakukan tracheostomi, jadi kita langsung memberikan bantuan napas ke lubang tracheostominya. Bisa pakai alat sambung atau bisa langsung ke rongga tracheostominya. Tinggal diperhitungkan untuk keamanan kita dan keamanan pasiennya aja. Berikutnya. Gangguan pada ventilasi bisa hipoksia, tension pneumotorak, open pneumotorak, flail chest, dan masif hematotorak. Berikutnya. Nah, pada gangguan ventilasi juga ada penilaian oximetri. Jadi ini kita lihat saturasi oksigen pada pasiennya. Nah, ini kalau nanti kalian di rumah sakit ada yang langsung ke monitor, alatnya langsung dihubungkan ke monitor, ada yang alatnya portable yang langsung muncul saturasi oksigennya di alat yang ditempelkan di jari, jadi nggak disambungkan ke monitor. Ini alatnya portable, bisa dibawa kemana-mana, biasanya lebih gampang digunakan karena alatnya kecil. Tapi ya dia pakai baterai aja, paling dicek aja baterainya masih bagus atau enggak, karena akan mempengaruhi penilaiannya. Untuk saturasi oksigennya 95-100% dianggap normal. Intervensinya bisa diberikan oksigen nasal kanul 4 liter per menit. Kalau saturasi oksigennya 90-95%, di bawah 90 sampai di bawah kurang dari 95% itu termasuk ke hipoksia ringan sampai sedang. Intervensi dengan menggunakan face mask, diberikan oksigen 6-10 liter per menit. Untuk saturasi oksigennya 85 sampai kurang dari 90%, termasuk ke hipoksia sedang sampai berat. Intervensi dengan menggunakan face mask dengan reservoir diberikan oksigennya 8-12 liter. Dilanjutkan dengan assisted ventilation. Jadi maksudnya pasien ini diberikan bantuan ventilasi manual dengan bagging. Kalau saturasi oksigennya kurang dari 85%, dia termasuk ke hipoksia berat sampai mengancam nyawa. Jadi diberi intervensinya dengan assisted ventilasi. Jadi dengan di bagging. Jadi napasnya dibantu dengan kita sebagai penolongnya. Jadi sebisa mungkin nggak dibiarkan pasiennya bernapas sendiri, jadi dibantu dengan bagging. Berikutnya, untuk circulation ini kita menilai seberapa baik sirkulasi pasien serta mengontrol perdarahan. Yang dinilai bisa dari nadi radial atau dari nadi karotis. Bagusnya ya kita lakukan penilaian bisa juga dari nadi radialis ataupun dari nadi karotis, tapi bagusnya di nadi karotis karena kalau pasiennya tekanan darahnya rendah, hipotensi, biasanya nadi radialis ini dia akan lebih tidak teraba. Dia akan tidak teraba dulu dibandingkan nanti paling terakhir nanti di nadi karotisnya. Jadi biasanya kalau di radialis ini udah tensinya di bawah 60, dia nggak bakal teraba lagi, sedangkan karotis masih teraba. Terus juga dinilai tingkat kesadaran, warna kulit, raba nadi pasien pada arteri karotis, hitung selama 10 detik. Tekan ujung kuku pasien untuk mengetahui capillary refill time, terus nilai tanda vital pasien. Capillary refill time tadi kan patokannya 2 detik ya. Berikutnya. Tata laksananya,
stop perdarahan bisa dengan bebat tekan, langsung penekanan manual langsung di atas lukanya. Pemberian cairan intravena untuk penggantian cairan, terutama karena perdarahan. Cairannya, nah ini dibilang cairan kristaloid, sebenarnya bisa kristaloid, bisa koloid. Untuk kristaloid bisa diberikan RL, bisa diberikan NaCl, bisa diberikan asering, tapi enggak untuk dextrose, ya. Dextrose enggak diberikan. Dextrose bukan untuk cairan resusitasi. Dextrose hanya diberikan untuk resusitasi pasien dengan shock hipoglikemik. Bila pasien ditemukan dalam kondisi shock, maka akan diarahkan pada shock karena perdarahan dan harus dibantu dengan pemberian transfusi darah. Jadi sebaik-baiknya kalau pernah perdarahan, ya sebaik-baiknya pemberian ganti cairan yaitu dengan darah kembali. Resusitasi cairan, cegah hipotermi. Berikutnya. Nah, ini penata laksanaan shock berdasarkan volume kehilangan darahnya. Dibagi jadi 4 kelas berdasarkan kehilangan darahnya. Untuk yang kelas pertama, kalau kehilangan darah kurang dari 750 cc atau sampai dengan 15% dari volume darah tubuh, tanda-tandanya takikardi, pemberian terapinya per oral, bisa per oral, berikan cairan per oral, minum pasiennya. Kalau misalnya pasiennya pakai NGT, berarti harus lewat NGT-nya, nggak lewat oral. Bisa menggunakan cairan kristaloid. Untuk kelas yang kedua, perdarahannya biasanya sekitar 750 sampai 1.500 cc, itu sekitar 15-30% dari volume darah tubuh. Tanda-tandanya takikardi, takipne, penurunan tekanan darah. Treatmentnya menggunakan dilakukan pemberian cairan kristaloid intravena. Kelas ketiga itu kehilangan darahnya 1.500 sampai 2.000 cc, itu sekitar 30-40% dari total volume dari darah. Tanda-tandanya takikardi, yaitu nadinya kurang lebih dari 120, takipnu, respirasi rate-nya 30-40 kali, penurunan dari tekanan darah, penurunan dari produksi urin, penurunan kesadaran, penurunan dari capillary refill time-nya. Treatmentnya pemberian cairan kristaloid dan pemberian dari darah. Untuk kelas 4 itu kehilangan darahnya lebih dari 2.000 cc atau lebih dari 40%. Tanda-tandanya takikardi lebih dari 140, takipnu, RR lebih dari 35, nadinya mulai menghilang, penurunan tekanan darah yang lebih lagi, tidak adanya urin output, mulai penurunan kesadaran, capillary refill time-nya udah mulai udah mulai menurun. Treatmentnya menggunakan cairan kristaloid dengan pemberian darah. Jadi ini patokan kapan kita harus memberikan darah pada shock yang disebabkan karena perdarahan, ya. Jadi dia baru ada indikasi diberikan darah pada perdarahan yang kelas 3. Jadi bila diberikan cairan bisa kristaloid ataupun koloid yang enggak ada kurang bereaksi, bisa ditambahkan dengan PRC, atau udah ada indikasi untuk memberikan PRC kalau misalnya darahnya udah tersedia. Tapi kalau untuk kelas 2 indikasi treatment cuma untuk pemberian cairan intravena aja, bisa kristaloid, bisa koloid. Berikutnya. Yang D, disability, ini kita menilai fungsi neurologis pasien. Nah, penilaiannya tadi, AFQ tadi, A-nya alert, V-nya respon terhadap suara, verbal, P-nya respon terhadap nyeri, U-nya itu kalau tidak berespon sama sekali.
Lakukan pemeriksaan pupil mata dan pergerakan ekstremitas. Jadi pupil matanya apakah masih tetap ukurannya sama 3 mili, apakah isokor pupilnya, terus pergerakan ekstremitasnya kalau bergerak apakah pergerakan yang normal, apakah yang patologis. Kemudian evaluasi GCS dan reevaluasi RW, oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi. Jadi diulangi lagi evaluasi yang dari ABC-nya. Berikutnya. Nah, ini GCS Glasgow Coma Scale. Nah, yang dinilai itu kan A mata, V verbal, respon terhadap verbal, dan M respon motoriknya. Ini kelihatannya sepele tapi masih banyak yang salah dalam menilai GCS ini. Nah, kalau yang A respon matanya, kalau nilainya 4 itu bukanya spontan tapi kontak ya. Terus kalau 3 tuh dia respon terhadap perintah. Respon terhadap perintah. Yang 2 itu respon terhadap nyeri. Kalau 1 tidak ada respon sama sekali. Untuk yang verbal, nilainya 5 tuh kalau verbalnya orientasi omongannya bagus. Kalau 4 itu dia ngomong tapi ngomongannya udah mulai ngelantur tapi bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau nilainya 3 itu udah mulai omongannya melantur. Kalau yang 2 omongannya tidak bisa diartikan. 1 itu tidak ada respon sama sekali. Untuk yang M, kalau nilainya 6 itu dia bisa mengikuti perintah untuk bergerak, misalnya menggerakkan kaki atau mengangkat tangan. Kalau 5, dia baru bergerak, merespon kalau ada rangsangan nyeri. Jadi dia diberi rangsangan nyeri, dia akan bergerak ke tempat diberikan rangsangan tersebut. Kalau yang 4, dia berespon terhadap nyeri, tapi dia enggak merespon ke tempat kita berikan rangsangan. Jadi dia gerak aja, nggak tahu rangsangan nyerinya itu dari mana gitu. Kalau yang 3, dia diberikan nyeri, respon terhadap nyeri, tapi dia bergerak tapi fleksi, dia udah bergerak patologis. Gerak patologisnya berupa fleksi. Kalau 2, dia juga gerak, tapi geraknya patologis berupa ekstensi. Ekstensi ini seperti orang kejang, seperti orang tetanus. Kalau yang 1, no respon. Nah, jadi diharapkan jangan sampai salah lagi kalau misalnya kita nilai GCS. Berikutnya. Exposure, environment, yaitu yang harus diperhatikan. Buka pakaian untuk pemeriksaan, kenali sumber perdarahan aktif yang lain. Setelah pemeriksaan selesai, tutup pasien dengan selimut hangat untuk mencegah hipotermi. Beri cairan infus yang dihangatkan, jadi untuk mencegah hipotermi. Berikutnya. Nah, ini pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan pada survei primer. Jadi dilakukanlah vital sign, dilakukan EKG jika perlu, dinilai urine outputnya, terus kalau perlu dipasang NGT, pemeriksaan oximeter, pemeriksaan saturasi. Ini alatnya seperti ini nih. Ini termasuk yang portable, tapi ada yang langsung di alat yang nempel ke jari. Ini kan masih tetap menggunakan monitor walaupun kecil. Atau bisa juga ditambahkan pemeriksaan analisa gas darah. Jadi untuk urine output, khusus untuk urine output ya benar-benar harus dinilai ya untuk menilai pasiennya sudah terrehidrasi atau belum, shocknya udah teratasi atau belum, ataupun cairannya udah cukup atau belum. Dinilai urine outputnya tuh bisa dinilai lebih dari setengah cc per kilogram berat badan per jam.
minimal setengah cc itu pun udah minimal ya. Bagusnya di angka 1 cc per kilogram badan per jam. Baru bisa dinilai cukup urin outputnya. Berikutnya. Berikutnya kita masuk ke survei sekunder. Penilaiannya ABC didapatkan penderita stabil, dilakukan setelah survei prima selesai dan masalah teratasi dan pasien sudah stabil. Pemeriksaan teliti dari kepala sampai kaki bertujuan mencari cedera yang mengancam jiwa atau dapat menyebabkan kecacatan. Segera kembali ke primary survei jika ABC-nya memburuk. Jadi kalau walaupun pasien udah stabil, itu jangan dulu kita senang hati ataupun jadi lalai. Jadi dia bisa aja terjadi perburukan, terjadi shock ulang. Jadi kita tetap harus waspada. Udah habis. Berikutnya. Nah, setelah dilakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Bisa dinilai B1 breathing-nya, darahnya, otaknya, bladdernya, bowel, sama bone-nya. Berikutnya. Anamnesis. Kita anamnesis ada nggak riwayat alergi, obat-obatan, kalau ada obat-obatan yang dipakainya, ada obat jantung kah, obat kencing manis, obat pengencer darah, terus P-nya riwayat penyakit terdahulunya, terus last meal kapan dia makan. Jadi kita untuk kalau perut penuh, lambung penuh, tekanan abdominal tinggi, nah bisa terjadi regurgitasi yang bisa mengakibatkan terjadinya aspirasi. Jadi terutama untuk pasien-pasien yang gagal napas, nah kita akan lakukan intubasi, melakukan tindakan RW definitif. Nah kita harus tahu kapan dia terakhir makan. Terus keadaan di sekitar pada saat terjadi cedera. Berikutnya. Tambahan pada survei sekunder. Sebelum dilakukan pemeriksaan tambahan, periksa keadaan penderita dengan teliti dan pastikan hemodinamiknya stabil. Selalu siapkan perlengkapan resusitasi di dekat penderita, karena pemeriksaan tambahan biasanya dilakukan di ruangan lain. Pemeriksaan tambahannya biasanya diperlukan, jadi ini CT scan kepala, abdomen, USG abdomen, transefagus, foto ekstremitas, foto vertebra tambahan, urografi dengan kontras. Nah, jadi dia pemeriksaan tambahan ini kita lakukan pemeriksaan kalau ada indikasinya. Kalau nggak ada indikasinya ya jangan dilakukan. Jadi disebutkan 5 ini, tapi yang kalau ada indikasi aja yang kita lakukan. Berikutnya. Reevaluasi penderita. Penilaian ulang terhadap penderita dengan mencatat dan melaporkan setiap perubahan pada kondisi penderita dan respon terhadap resusitasi. Monitoring terhadap tanda-tanda vital dan jumlah urin. Pemakaian analgesik yang tepat diperbolehkan. Ini analgesik ini pemakaian analgesik yang diperbolehkan, maksudnya kan kalau analgesik yang kuat itu biasanya opioid. Nah, opioid itu salah satu efek sampingnya dia menekan pusat pernapasan. Jadi harus dipertimbangkan penggunaannya, untung dan ruginya. Berikutnya. Nah ini rangkaian dari tadi, RW, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Berikutnya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak?
Insya Allah sudah cukup dokter. Ya, oke deh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter.